Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan pelajaran PPKN SMP kelas 8 Bab 2 tentang kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Sekarang tibalah saatnya pada pembahasan yang terakhir, yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan sikap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baiklah, sebelum kita melangkah ke diskusi kita tentang materi, seperti biasa kita lantunkan dulu yel-yel kita. Salam Pancasila. 5 sila, Pancasila. Pancasila jaya sepanjang masa. NKRI harga mati. Kita masih di kompetensi dasar yang ingin kita capai setelah melakukan pembelajaran ini, yaitu 3.2 menelaah makna kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Nah, di bagian ini kita akan melihat dan mendiskusikan tentang melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar serta sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang pertama kita akan bahas yaitu tentang melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, seperti kita ketahui pada pembahasan sebelumnya bahwa undang-undang kita itu adalah konstitusi yang dapat dirubah atau fleksibel. Dasar hukumnya yaitu terlihat di pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, proses daripada perubahan ini atau dikenal dengan istilah amandemen itu sudah dimulai sejak tahun 1999. Jadi sampai saat ini MPR sesuai dengan fungsinya sudah melaksanakan 4 kali perubahan. Akan tetapi, di dalam melaksanakan perubahan atau amandemen, ada kesepakatan dasar yang berkaitan dengan perubahan Undang-Undang Dasar tersebut. Artinya, MPR tetap mempertahankan 5 hal ini ketika melaksanakan perubahan. Yang pertama adalah tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Dan yang kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Nah, ini ada istilah baru. Adendum itu adalah perubahan pasal-pasal dalam undang-undang dengan menambah pasal baru tanpa menghilangkan pasal sebelumnya atau naskah aslinya. Nah, kalian harus paham apa yang dimaksud dengan adendum ini. Nah, MPR adalah sebagai lembaga yang berhak mengubah Undang-Undang Dasar sesuai dengan tugas dan fungsinya. MPR menyepakati tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR nomor 9 tahun 1999 bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar tidak akan diubah. Nah, tentunya ini beralasan. Alasannya adalah bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu memuat cita-cita bersama, tujuan-tujuan yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau statside, cita-cita negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi itulah alasannya kenapa pembukaan tidak akan dirubah oleh MPR. Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam pembukaan tahun 1945 yang merupakan kesepakatan pertama penyangga negara. Di dalam pembukaan tersebut selain cita-cita negara tadi ada Pancasila sebagai dasar negara. Artinya dengan tidak diubahnya pembukaan tidak berubah pula kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Apabila pembukaan ini diubah, berarti kesepakatan awal berdiri negara Indonesia merdeka akan hilang. Dengan hilangnya kesepakatan awal tersebut sama saja dengan mengubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Luar biasa sekali. Artinya kalau pembukaan ini dirubah, maka bentuk negara sekaligus negaranya pun akan hilang.
melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar dengan cara tetap menghayati, mendukung, dan mengamalkan pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi itulah caranya bagaimana kita melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar, yakni dengan menghayati, mendukung, dan mengamalkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang kedua, kita akan bahas bagaimana sikap sesuai dengan perundang-undangan. Ini terkait dengan yang namanya kepatuhan. Kepatuhan itu berarti sikap taat atau siap sedia melaksanakan aturan hukum. Biasanya dilaksanakan dengan secara sadar. Nah, bersikap patuh akan membentuk perilaku yang disiplin. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum warga negara. Nah, oleh karena itu, orang yang patuh terhadap hukum maka dia sadar terhadap hukum. Inilah ciri-ciri atau indikator kesadaran hukum warga negara. Jadi bisa dilihat dari 4 hal. Yang pertama tentang pengetahuan hukumnya. Maksudnya pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum. Nah, sejauh mana dia mengetahui hukum atau apa yang dilarang oleh hukum. Yang kedua, pemahaman kaidah hukum. Artinya menghayati isi hukum yang berlaku. Jadi ia tahu bahwa ada hukum yang berlaku yang mengatur kehidupannya. Yang ketiga, sikap terhadap hukum. Perilaku dalam bentuk penilaian terhadap norma-norma hukum berupa nilai baik atau buruk terhadap kaidah hukum. Artinya dia bisa menilai. Nah, yang lebih penting lagi adalah ciri-cirinya yaitu perilaku hukum. Artinya sudah berbuat mentaati aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, dari tahapan-tahapan ini, dari ciri-ciri ini akan menandakan kesadaran hukum warga negara. Pertanyaannya, apakah kalian sudah sadar hukum? Ya, mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan dan bisa menjadi seorang warga negara atau siswa yang sadar hukum. Kepatuhan hukum merupakan cerminan kepribadian seseorang. Artinya, seseorang yang patuh pada hukum itu merupakan cerminan dari pribadinya, bahwa pribadinya tersebut adalah pribadi yang taat hukum, atau sebagai orang yang memiliki kepribadian yang baik. Orang yang taat pada hukum berarti memiliki kepribadian yang baik. Sementara orang yang tidak taat pada hukum berarti kepribadian tidak baik karena sudah mengabaikan kewajibannya. Jadi sadar hukum, taat pada hukum itu merupakan kewajiban dan itu merupakan kepribadian yang baik. Jadi seorang warga negara. Demikianlah penjelasan dari Bapak yang singkat ini. Mudah-mudahan kalian bisa mencermati, bisa mengikutinya, dan untuk lebih mempertajam pemahaman kalian dalam materi ini, silahkan coba kalian kerjakan lembar kerja 2.4 yang sudah tersedia. Silahkan disalin di buku catatan kalian masing-masing. Mudah-mudahan dengan tugas ini kalian bisa tahu, bisa paham tentang perwujudan perilaku sesuai dengan hukum di lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa negara. Terima kasih Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.